Pemirsa, teka-teki penembakan pemimpin redaksi media online di Simalungun, Sumatera Utara terungkap. Pelaku dibunuh atas suruhan pemilik karaoke yang terganggu dengan pemberitaan miring tempat usahanya. Yang mengejutkan, eksekutor penembakan merupakan anggota TNI. Otak pembunuhan dan eksekutor penembakan pemimpin redaksi media online Marasalem Harahap di Simalungun, Sumatera Utara ditangkap sepekan pasca kejadian. Tersangka merupakan pemilik usaha karaoke keturunan Tionghoa, seorang karyawan karaoke, serta seorang anggota TNI. Kepada polisi, Sujito mengaku kesal dengan korban yang memberitakan tempat usahanya sebagai lokasi peredaran narkoba. Padahal menurutnya, korban telah diberi jatah bulanan sebesar 12 juta rupiah. Mantan calon wali kota Pematang Siantar ini juga mengaku hanya berniat memberi peringatan kepada korban, bukan membunuhnya. Sebenarnya saya perintahkan shock terapi, Pak. Nah, di shock terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedul sekali-sekali ini nggak bisa. Nah, baru ada ketakutan dibuatnya. Korban kerap mengganggu pekerjaan kami di PNL, sehingga kami tidak bisa menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Sudah berulang kali coba berkomunikasi, memberikan apa yang korban minta, sampai pada akhirnya kami menemui jalan untuk komunikasi dengan beliau. Sehingga saya memerintahkan untuk memberi korban pelajaran, Pak, dengan cara menembak. Sabtu 19 Juni, Marasalem Harahap alias Marsal ditemukan warga di dalam mobil tidak jauh dari kediamannya. Korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Vita Insani, Pematang Siantar. Penembakan Marsal direncanakan pelaku pada 31 Mei 2021. Sujito memerintahkan Yudi yang merupakan humas di tempat karaoke-nya dan seorang anggota TNI untuk memberi peringatan kepada korban. Kedua eksekutor kemudian mengintai pergerakan korban. Hingga pada Jumat malam, keduanya berpapasan dengan korban yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. 300 meter dari rumahnya, korban ditembak dan mengenai perut serta paha kirinya. Sujito dan Yudi dijerat pasal tentang pembunuhan berencana. Keduanya terancam hukuman mati. Sementara tersangka A yang merupakan anggota TNI menjalani proses hukum sesuai peradilan militer. Empat debt kolektor terlibat penembakan seorang pelajar di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku menembak korban karena ditegur saat berpesta minuman keras. Setelah menangkap 10 pelaku terkait penembakan seorang pelajar, Polsek Taman Sari, Jakarta Barat menetapkan 4 tersangka di mana satu diantaranya tersangka utama. 4 tersangka ini adalah penagih utang yang kerap membawa senjata tajam dan senjata api. Polisi menyita senjata api jenis revolver, airsoft gun, dan senjata tajam. Motif penembakan ini dipicu para tersangka yang marah saat ditegur korban karena berpesta minuman keras di depan salah satu rumah warga di Jalan Mangga Besar 6, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang ingin menghentikan kegiatan mereka, akhirnya salah satu tersangka atas nama JP itu menembakkan senjata ke atas karena cukup banyak masyarakat yang mendekati. Dia menembakkan 1 kali ke atas dan 3 rekannya yang lain mengacungkan senjata tajam atau parang. Kelompok ini kemudian berangsur menuju kendaraannya karena memang didorong oleh warga yang tidak senang dengan perlakuan mereka. Pada saat mereka masuk ke dalam kendaraan, menurut informasi saksi yang di lapangan dan hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mengeluarkan tembakan 1 kali lagi. Keempat tersangka kini meringkuk di sel tahanan, sementara 6 pelaku termasuk 2 wanita yang turut ditangkap masih didalami perannya dalam insiden penembakan ini. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, 1 pelajar terkena tembakan saat menegur sekawanan orang yang sedang berpesta minuman keras di depan rumah warga. Para pelaku yang marah kemudian melepaskan tembakan dan mengacungkan senjata tajam untuk menakuti warga.
Akibatnya korban terluka tembak di tangan dan ketiak kiri. Seorang karyawan toko dibunuh dan mayatnya dibuang di pinggir jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi masih memburu pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Wanita ini histeris menyaksikan jasad suaminya terbujur kaku di pinggir jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban tergeletak dengan kondisi tubuh berlumuran darah. Mayat karyawan toko ini pertama kali ditemukan Satpam Sports Center. Diduga korban dibuang pelaku yang membawanya menggunakan mobil. Dugaan sementara korban dibunuh oleh pembeli di toko tempatnya bekerja. Mulanya ada keluarga korban pada saat itu diambil oleh diduga pelaku, diambil di rumahnya. Kemudian karena curiga, keluarga korbannya ini langsung membuntuti orang diduga pelaku yang membawa orang tuanya. Karena berhubung mobilnya sangat laju, tidak terkejar oleh keluarga korban. Selanjutnya keluarga korban menemukan orang tuanya sudah tergeletak di jalan. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara polisi memburu pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Sakit hati sering diejek jomblo tak laku. Seorang pemuda membunuh teman kerjanya di Medan, Sumatera Utara. Korban dibunuh saat istirahat di tempat kerja. Tragisnya korban tewas sebulan jelang pernikahan. Ibu korban menangis histeris melihat jenazah anak ketiganya sudah terbujur kaku. Korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasar 2 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban Randy Ramadan dibunuh rekan kerjanya di sebuah kantor distribusi air mineral. Menurut rekan kerja mereka, pelaku dan korban memang tidak akur dan sering terlibat cekcok. Korban sering mengejek pelaku karena statusnya yang masih sendiri. Saat korban tertidur, pelaku langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Kaget mendapati dirinya dianiaya dengan senjata tajam, korban pun melawan. Sempat terjadi perkelahian sengit antara pelaku dan korban, namun akhirnya korban kalah dan tersungkur bersimbah darah. Pelaku akhirnya ditangkap teman-temannya dan diserahkan ke polisi. Ya ejek-ejekan biasa lah namanya, kami kan sering kumpul juga kayak di gudang satu namanya yang sekawan ini udah tua belum nikah jadi dia jomblo gitu, dia marah gitu. Tersinggung dia gitu ya pelaku ini gitu. Yang pun sering pakai hati dia main. Tragis takdir yang harus diterima Randy dan kekasihnya karena korban baru beberapa hari sebelum menggelar tunangan dan akan melangsungkan pernikahan 1 bulan ke depan. Harapannya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Iya. Udah ditangkap atau gimana Pak? Udah. Baru tunangan atau gimana Pak? Iya baru tunangan tanggal 5 semalam. Tanggal 5 semalam ya Pak. Ayah korban menambahkan Randy adalah tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Medan Sunggal. Hanya gara-gara permen, seorang sales di Kediri, Jawa Timur membunuh pemilik toko kelontong dengan linggis. Pelaku sakit hati lantaran permen yang dijualnya dihina korban. Aparat Polres Kediri, Jawa Timur menangkap GV sales permen warga Desa Lamong terkait kasus pembunuhan terhadap Asrokah 65 tahun, seorang pemilik toko kelontong. Pembunuhan dipicu sakit hati GV yang tak terima barang dagangannya dibilang jelek dan tidak layak jual oleh Asrokah. Peristiwa berawal saat pelaku yang diketahui sebagai sales permen jahe hendak menjual dan menawarkan produknya kepada korban pemilik toko kelontong. Bukannya diterima, korban menolak produk yang ditawarkan pelaku. Bahkan korban malah melontarkan kata-kata yang membuat pelaku sakit hati. Sakit hati dengan kata-kata korban, pelaku yang berpura-pura membeli lampu di toko milik korban langsung memukul korban dengan linggis hingga tewas, lalu mengambil perhiasannya dan melarikan diri. Ditawari oleh tersangka untuk membeli barang dagangannya berupa permen.
korban menyampaikan bahwa permen milik tersangka ini jelek atau jemek, dalam bahasa Jawanya jemek, sehingga terjadi ketersinggungan. Diawali dari ketersinggungan tersebutlah tersangka melakukan aksi pembunuhan berencana dengan menggunakan sebuah linggis. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.